Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang terkasih yang ada di rumah. Mari jemaat, kita siapkan hati kita untuk datang di hadirat Tuhan. Mari kita angkat pujian Lingkupiku. ada di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Engkau pada saat ini ya Tuhan, di mana pada hari ini, di hari Minggu ini kami kembali datang untuk bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun jemaat
yang ada di rumah mereka masing-masing pada saat ini. Tetapi kami semua akan bersyukur kepada Engkau, akan memuji dan memuliakan Engkau dengan apa yang Engkau beri dalam kehidupan kami Tuhan. Walaupun kami dibatasi oleh sesuatu yang membuat kami tidak bebas untuk dapat beribadah, tetapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Di mana saja jemaat-Mu berada pada saat ini Tuhan, mereka ada di rumah mereka masing-masing, tetapi mereka bersama-sama mengikuti ibadah ini secara online. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga yang akan menolong, Engkau juga yang akan mengurapi kami semua yang ada. Kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu Tuhan, Engkau ada. Oleh karena itu biarlah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan yang menolong, Tuhan yang akan mengurapinya dengan kuasa Tuhan. Dan semua yang akan melayani Engkau, biarlah dalam pengurapan Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kuasa iblis yang coba mengganggu akan ibadah kami. Kami bersatu hati tolak hancurkan itu dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Kami akan memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jemaat tetap berdiri. Kita akan pujian Allah sumber kuatku. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Ada yang memiliki bumi nyata. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Yang ingini di bumi hanya Kau. Namun kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku Tuhan, kita masih tetap memuji Tuhan. Mari kita pujian Tuhan Allah di tengah kita besar. Haleluya. Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan kirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, bukan
kasih akan hati kita nggak pujian apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah aku lakukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam tempat yang curam, tak pernah aku lakukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan, Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah lakukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam tempat yang curam, tak pernah lakukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya pada. Kau berfirman Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya pada. Kau berfirman Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya pada. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya pada. Baik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk Haleluya. waktu yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, saatnya kami akan menerangkan firman Ya. Tuhan. Walaupun kami menerangkannya di rumah Tuhan, kiranya Tuhan firman ini tetap tertanam di hati kami Tuhan. Tuhan Yesus memberkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Kau pakai Tuhan lidah bibirnya Tuhan untuk menyampaikan firman Amin. Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Haleluya. Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan pada saat ini, dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Sekalipun jemaat yang ada, khususnya jemaat GPDI Philadelphia, Jati Asih yang berada di rumah masing-masing, tetap saja kita ditolong oleh Tuhan sehingga kita bisa beribadah walaupun kita di rumah masing-masing, dan kita juga tentunya mau siap untuk mendengarkan firman Allah walaupun kita di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada saat ini kita akan ambil, kita akan baca firman Tuhan ini
yaitu kita lihat di dalam Efesus pasal yang ketiga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Efesus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-14, perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, judulnya adalah Doa Paulus. Kalau sudah dapat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hitungan yang ketiga, kita akan baca bersama-sama. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu tulisan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya, tentunya doa Paulus, di mana Paulus dia berdoa kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di dalam ayat yang ke-14 ini dikatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya berarti ada satu alasan bagi Rasul Paulus untuk dia sujud kepada Bapa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di dalam bahasa Inggris itu dikatakan for this cause. Artinya saudara dikasihi oleh Tuhan, ada alasan. Sehingga di dalam Alkitab ini dikatakan itulah sebabnya. Alasannya apa? Sehingga Paulus itu berkata, dia sujud berdoa kepada Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara perhatikan ayat-ayat sebelumnya. Dikatakan di sini tetap di dalam Efesus pasal 3, tetapi ayat yang ke-11 kita baca di situ dikatakan begini, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh karena iman kita kepadanya. Ayat 12 berkata, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Ayat 13 dua kali saudara dikasihi oleh Tuhan, itu ditulis di situ kesesakan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini berarti bahwa ayat 14 ini dikatakan itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Alasannya karena Paulus, saudara dikasihi oleh Tuhan, dia mengalami kesesakan. Dia mengalami kesesakan di dalam kehidupannya, ya. Jadi kesesakan itu berbicara mengenai masalah. Kesesakan itu berbicara tentang problematika di dalam setiap kehidupan kita. Masalah yang kita hadapi. Masalah yang Paulus hadapi pada saat itu. Persoalan yang dihadapi pada saat itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ternyata saudara ketika kita mengalami satu masalah dalam hidup kita, hanya bisa terselesaikan itu dengan kita datang sujud kepada Tuhan. Dalam arti bahwa kita datang untuk kita berdoa kepada Tuhan. Saudara, tidak ada jalan yang lain selain engkau dan saya berdoa. Apalagi kita menghadapi saat-saat ini, saudara. Ya, kita berada di rumah kita masing-masing. Tidak seperti biasanya kita melakukan satu pekerjaan. Dan kita bekerja pun di rumah. Ini satu kesempatan sebenarnya untuk Tuhan berbicara kepada kita, untuk kita itu berdoa, untuk kita itu sujud kepada Tuhan dengan persoalan yang kita hadapi. Masalah yang kita hadapi ini adalah masalah yang cukup besar. Masalah yang bisa menggoncangkan segala sendi-sendi kehidupan. Masalah yang bisa menggoncangkan perekonomian. Oleh karena itu pada saat ini kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa berseru kepada Tuhan, kita hanya bisa sujud di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa doa itu
Itu berbicara secara universal. Doa itu berbicara secara umum, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Siapapun, siapa saja itu bisa berdoa. Entahkah dia orang tua, entahkah dia pemuda, entahkah dia anak-anak. Dia bisa berdoa. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa doa pun, bahasa yang kita sampaikan kepada Allah, dengan mencucurkan air mata kita berdoa kepada Tuhan, bahasa air mata pun itu ditilik oleh Tuhan. Tuhan mengerti akan bahasa kita. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini Paulus mau katakan kepada kita bahwa Paulus ini sebenarnya dia mau katakan bahwa kita harus terbiasa dengan kita berdoa. Artinya berdoa itu menjadi satu kebiasaan, menjadi satu gaya hidup, menjadi satu lifestyle-nya kita ketika kita mau berdoa. Jadi doa itu sudah menjadi satu bagian daripada kehidupan kita yang terus harus kita upayakan, itu harus ada di dalam kehidupan kita. Apakah ketika kita mau berdoa kepada Tuhan, pada saat kita mengalami masalah, pada saat kita mengalami jalan buntu, lalu kita berseru kepada Tuhan, kita sujud berdoa kepada Tuhan, Tuhan itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Ketika masalah kita ada, ketika masalah itu diizinkan, ketika masalah itu kita hadapi dalam hidup kita. Tetapi lebih dalam lagi Paulus ini mau mengatakan kepada kita bahwa doa itu menjadi satu kebiasaan di dalam kehidupannya. Dalam situasi, dalam keadaan apapun, dia terus berdoa kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara, kita perhatikan ayat ini, kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih lagi lewat apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita lewat kebenaran firman Allah. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata sujud dalam bahasa Inggris dikatakan I bow my knees. I bow my knees itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, artinya saya atau Paulus pada saat itu dia melipatkan lututnya. Lututnya itu dilipatkan, dia sujud, ya, menyembah kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini berarti bahwa betul-betul Paulus itu dia membengkokkan kakinya dan dia sujud menyembah kepada Tuhan. Di sini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya kalau kita lihat bahwa ada sesuatu pesan Paulus kepada kita. Sikap memang hal yang baik. Tetapi yang dimaksudkan Paulus di sini saudara dikasihi oleh Tuhan bukan sikap badan kita. Bukan sikap kaki kita, lutut kita yang dapat dilihat. Bukan sikap tangan kita yang terlipat atau terkunci atau tangan kita terangkat di hadapan Tuhan. Bukan sikap mata kita tertutup. Bukan sikap ketika engkau berdoa kata-katamu itu kedengaran. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mau jelaskan di sini bahwa dia sujud kepada Allah, itu artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu berbicara tentang secara rohani, itu berbicara tentang sikap hati yang rendah di hadapan Tuhan. Saat ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita semua untuk memiliki sikap hati yang rendah. Ketika kita mengalami kesesakan di dalam diri kita, ketika kita mengalami problem dalam hidup kita, ketika kita mengalami masalah dalam hidup kita, maka sikap hati yang rendah itu sikap hati yang berkenan kepada Tuhan.
Kalau kita perhatikan saudara, ada di dalam Alkitab. Kita buka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18. Injil Lukas pasal yang ke-18 saudara. Di situ diceritakan di sini dalam sebuah perumpamaan. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Kita tahu cerita ini. Saya baca di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Firman Allah berkata begini, ada dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lain, bukan pesina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Ayat 14 saudara yang dikasih oleh Tuhan. Alkitab berkata, firman Allah mengatakan, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini Paulus juga berkata bahwa aku sujud kepada Allah. Aku sujud kepada Bapa. Itu sebabnya dia sujud kepada Bapa. Dia berdoa kepada Bapa. Karena apa saudara dikasih oleh Tuhan? Doa yang dia mau sampaikan adalah doa yang berasal dari dalam hatinya. Doa yang penuh dengan kerendahan hati. Ketika kita berdoa dengan penuh kerendahan hati, maka kita percaya bahwa kita dibenarkan oleh Tuhan. Dan percaya saja bahwa barang siapa yang merendahkan diri, Alkitab berkata, ia akan ditinggikan. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa perbedaan antara orang yang berdoa dengan kerendahan hati, orang yang banyak berdoa dengan orang yang tidak berdoa, saya percaya bahwa orang yang banyak berdoa di akhir zaman ini, dia akan kuat menghadapi segala tekanan di dalam hidup. Dia akan kuat menghadapi kesesakan. Tetapi orang yang tidak berdoa, orang yang tidak mau berdoa, pada saat-saat ini mereka tidak akan tahan menghadapi kesesakan di dalam hidup. Tapi kalau orang yang suka berdoa, orang yang berdoa dengan kerendahan hati di hadapan Allah, maka orang itu akan kuat menghadapi segala persoalan di dalam hidup. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita. Kembali saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali melihat di dalam Efesus pasal yang ketiga. Di sini dikatakan sekali lagi ayat yang ke-14, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Sekali lagi sujud kepada Bapa berarti kerendahan hati di dalam doa Paulus kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris itu dikatakan, for this cause I bow my knees unto the Father for our Lord Jesus Christ.
Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di sini bahwa dia melipatkan lututnya untuk dia berdoa kepada Bapa. Saudara, saya mau garis bawahi bahwa Bapa kita adalah Bapa yang penuh dengan kasih. Bapa yang penuh dengan kasih, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia mengetahui segala kemampuan kita. Oleh karena itu ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami kesesakan di dalam hidup, firman Allah berkata bahwa ujian yang kita hadapi itu tidak akan melampaui batas kemampuan. Kenapa? Karena Allah kita, Bapa kita tahu masing-masing kemampuan kita. Karena dia sungguh mengasihi kita, maka saudara dikasihi oleh Tuhan, dia mengizinkan persoalan itu juga datang di dalam hidup kita. Karena dia mengasihi kita, maka dia juga memberikan kemampuan kepada kita. Masing-masing saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, engkau yang ada di rumah masing-masing, percaya saja bahwa engkau diberikan oleh Tuhan talenta, engkau diberikan oleh Tuhan kemampuan yang berbeda sesuai dengan kepercayaan yang Tuhan berikan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Oleh karena itu saudara dikasihi, itulah Bapa kita. Jangan kita iri dengan kemampuan orang lain. Mungkin kita berkata bahwa orang lain kok lebih. Dia punya kemampuan, dia punya keahlian yang lebih, dia punya karunia yang lebih. Sementara kita hanya begini saja. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita ini diciptakan oleh Tuhan dengan kemampuan yang Tuhan berikan karena kasih-Nya kepada kita. Itu berbeda-beda. Saya memberikan contoh, misalnya saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau kita punya jari, saudara. 5 jari kita ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu ada jempol, ada telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, ada jari kelingking. Masing-masing jari kita saudara tidak boleh yang jempol iri kepada kelingking, yang kelingking iri kepada jempol, atau yang telunjuk iri kepada jari tengah, atau jari tengah iri kepada jari manis. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau masing-masing saling iri saudara dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan, maka saudara akan terjadi keanehan di dalam kehidupan. Makanya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Maksimalkan saja apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa? Karena saudara yang dikasihi oleh Tuhan, presentasi daripada apa yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita bekerja, melakukan, mengembangkan semua kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, maka semuanya itu 100%. Oleh karena itu kita tentunya sangat bersyukur kepada Tuhan dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Saat-saat ini saudara dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sedang menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Saat-saat ini Tuhan sedang menguji kesetiaan di dalam hal doa kita kepada Tuhan. Engkau yang punya karunia, engkau yang punya talenta. Mungkin pada saat-saat ini engkau sebagai penginjil, engkau tidak bisa menginjil. Engkau sebagai guru, engkau tidak bisa mengajar. Dan talenta-talenta yang lain yang diberikan, engkau mungkin hanya diberikan oleh Tuhan 2 talenta. Ataupun cuma 1 talenta yang Tuhan berikan kepadamu, maka maksimalkan itu. Kalau saudara yang dikasihi oleh Tuhan, engkau melihat di dalam Matius pasal yang ke-25, kita lihat di sini. Matius pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-14 dikatakan begini. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, yang seorang lagi 1 talenta, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Sampai di situ saudara dikasihi oleh Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian.
Ini menggambarkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, gambaran pribadi daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana dia sudah pergi di sorga sana. Kita kemarin sudah memperingati akan Paskah. Kita memperingati akan hari kebangkitan Tuhan. Dan dia naik ke sorga. Dan saat ini dia berada di sorga sana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi percaya, kata firman Allah bahwa dia satu waktu dia akan datang kembali. Oleh karena itu apa yang dia percayakan kepada kita selama kita berada di dalam dunia ini, dikatakan di sini ada seorang yang diberikan 5 talenta. Ada yang diberikan 2 talenta. Ada juga yang diberikan 1 talenta menurut kemampuan masing-masing. Karena Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Kemudian saudara, dikatakan ayatnya ke-16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu dan menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan mendapatkan 2 talenta. Yang 5 mendapatkan 5, yang 2 mendapatkan 2 talenta. Mereka mengembangkan apa yang ada pada mereka. Tetapi saudara, ayat 18 berkata, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Ayat 19 berkata, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Satu waktu Tuhan datang, saudara, dan Tuhan akan memperhitungkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Apakah engkau diberikan Tuhan 5 talenta? Apakah engkau diberikan Tuhan 2 talenta? Ataupun 1 talenta? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara lihat di sini. Ayat 19 berkata, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ayat 20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku beroleh 5 talenta. Dia mengerjakan itu dengan sukacita. Dia mendapatkan hasil. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Orang yang mendapat 5 talenta mendapat 1 pujian dari Tuhan. Ya, kita ingin supaya kita juga dipuji oleh Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh 2 talenta. Dia juga menunjukkan kepada tuannya kerjanya itu dengan sukacita. Artinya selama hamba ini pergi, saudara dikasih oleh Tuhan, mereka tidak diam. Selama mereka tidak melihat hambanya, mereka tidak diam. Tetapi mereka mengerjakan apa yang mereka dapat kerjakan. Banyak orang, saudara dikasih oleh Tuhan, ketika mau dilihat saja dia bekerja. Ketika mau dilihat saja dia melakukan segala aktivitasnya dan dia menunjukkan hasil kerjanya. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya kalau kita dapat mengerjakan segala sesuatu dengan baik tanpa dilihat oleh orang lain, tanpa dilihat oleh Tuhan, tanpa dilihat oleh seseorang, tapi kita dapat mengerjakan itu dengan rasa tanggung jawab kita, kata firman Allah, kerjakanlah segala sesuatu yang kita kerjakan bukan untuk manusia, tetapi kita mengerjakan itu untuk Allah. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua itu Alkitab berkata diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 22 berkata, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percaya kapan? Lihat, aku telah beroleh 2 talenta. Dia kembangkan, walaupun tidak lebih banyak daripada 5 talenta, tapi dia kerjakan. Tetapi saudara,
Di sini dikatakan maka kata tuannya itu kepada, baik sekali perbuatanmu. Pujian itu sama seperti yang 5 talenta, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat bahwa hamba yang menerima 1 talenta dari tuannya, ketika hamba itu datang, maka kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Allah. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab Tuan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena firman Tuhan berkata begini, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hambanya ini tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Artinya saudara, ketika engkau tidak mengembangkan talenta apapun yang Tuhan berikan kepada kita, mungkin talenta itu kecil, ya, mungkin itu kita cuma bisa berdoa. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan inginkan supaya kita terus berdoa, mengembangkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin kita tidak sama seperti orang lain yang punya karunia, ketika dia berdoa, ya, orang sakit disembuhkan, bahkan orang mati pun bisa bangkit, ya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita yang punya karunia yang hanya bisa berdoa, mungkin ketika kita berdoa kepada orang sakit belum sembuh. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, percaya saja bahwa doa kita itu ditilik oleh Tuhan. Apalagi doa yang dilandasi dengan kerendahan hati kita kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan, Bapa kita, akan memberikan pujian, presentasinya sama kepada orang-orang yang memberikan talenta, 5 talenta ataupun 2 talenta yang telah ia kembangkan. Oleh karena itu, 1 talenta pun kalau dia kembangkan, 1 talenta pun kalau dia kembangkan itu dengan baik, dia menyerahkan itu kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan kepadanya, dan dia bersyukur dengan apa yang ada padanya, maka dia akan dihargai oleh Tuhan sama seperti 5 talenta, sama seperti 2 talenta. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Mungkin saat-saat ini saudara, orang yang punya talenta tidak bisa, yang banyak, yang 2 talenta, yang 5 talenta tidak bisa mengembangkan karena situasi, karena kondisi yang ada. Yang bisa dilakukan itu hanya berdoa. Kalau yang 1 talenta dia berdoa, maka 100% presentasi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan melihat kehidupan kita. Apalagi kita yang berdoa dengan segenap hati kita, berdoa dengan kerendahan hati kita kepada Tuhan untuk saat-saat ini. Tuhan pasti akan menolong kita semuanya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Artinya dalam situasi dan kondisi apapun, seperti Rasul Paulus yang kita lihat bahwa dia berkata bahwa sekali lagi, itulah sebabnya aku sujud kepada Allah. Saya percaya bahwa Paulus itu adalah orang dalam situasi, dalam kondisi apapun, dia berdoa kepada Tuhan. Sudah menjadi gaya hidup dalam hidupnya. Terus berdoa, tetap berdoa. Tuhan pasti akan tolong kita semuanya. Tuhan pasti akan memberkati kita. Tuhan pasti akan menyatakan pertolongannya kepada kita. Ketika engkau berdoa,
maka di situ engkau akan mendapatkan kekuatan. Pada masa kesesakan, engkau akan melihat pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Engkau akan melihat campur tangan Allah. Engkau akan tetap kuat, engkau akan tetap berdiri. Engkau tidak akan goyah karena engkau terus berdoa kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Biarlah kebenaran firman Allah pada saat ini dapat memberi kekuatan di dalam hidup kita untuk terus kita melangkah bersama dengan Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Jangan jauhkan diri kita dari doa kita kepada Tuhan. Terus kita berdoa, dan jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ada saatnya kita pun akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi pada saat ini engkau boleh beribadah di rumah masing-masing oleh karena kondisi kita. Tapi doa kita kepada Tuhan tetap kita naikkan kepada Tuhan. Doa yang penuh dengan kerendahan hati akan didengar oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus yang ada di dalam kerajaan surga pada saat ini, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mendengar akan seruan dan doa kami kepada Engkau. Ya Bapa, Engkau menolong kami semua yang ada. Terus kami diingatkan oleh Tuhan untuk kami sujud kepada Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga. Untuk kami sujud kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mendengarkan setiap seruan doa kami. Ketika kami berdoa dengan penuh kerendahan hati kami kepada Tuhan, kami percaya kami akan kuat. Kami percaya kami akan mampu menghadapi segala kesesakan, menghadapi segala kondisi pada saat-saat ini, di mana kami menghadapi COVID-19, di mana kami menghadapi corona pada saat ini, virus corona, wabah yang diizinkan oleh Tuhan. Tetapi kami percaya kami akan kuat karena kami berdoa dan menyampaikan permohonan doa kami kepada Tuhan dan sujud dengan kerendahan hati kami di hadapan Engkau. Terpujilah nama Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, umat-umat Tuhan yang mendengarkan, bahkan yang ada di rumah mereka masing-masing pada saat ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah kebenaran firman Allah menjadi satu kekuatan kepada kami untuk kami terus maju di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita semua yang ada, jemaat Philadelphia, Jati Asih yang ada di rumah masing-masing, yang ikut menyaksikan akan ibadah kita pada saat ini, saudara dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri akan ibadah kita dan menjadi satu doa kita kepada Tuhan. Doa yang penuh dengan kerendahan hati. Kita percaya bahwa doa orang benar apabila dengan yakin didoakan itu besar kuasanya. Mari kita mau berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan tolong kita semuanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas, katakan kepada Tuhan, dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya
menjawab doaku. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Percaya Tuhan pasti akan menolong kita semua. Haleluya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus tetap menyertai kita sekalian. Saat ini juga sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati kita. Puji Tuhan. Haleluya.